kita di reading itu jangan baca teksnya terlebih dahulu, itu paling penting. Reading tuh kuncinya pahami dulu pertanyaan. Pertanyaannya nanyain apa, nah kita cukup mencari yang ditanyain aja. Jangan pernah, istilahnya baca dulu semuanya, saya harus paham dulu titik komanya, nggak usah. Karena sometime dari misalnya di sini ada 21 baris, itu nggak semuanya ditanya, hanya 10 pertanyaan. Jadi cukup baca yang ditanyakan saja. Jadi misalnya tujuan dari teks. Nah, ini kayak soal nomor 11 nih, ini susah, susah banget. Kenapa? Kita harus tahu teks ini dibangunnya untuk apa, tapi sebenarnya nggak terlalu susah, ini masih ada di, paragraf-paragraf awal. Perlu diingat kalau yang namanya dibentuk TOEFL reading nih, alurnya maju, itu dulu satu hal. Misalnya kita balik sebentar ke nomor 1 deh ya. Jangan-jangan nih nomor 1 nih main idea. Oke, nah ini dia ya. Perlu diingat satu hal, ada tipe pertanyaan yang paling sering muncul ketika kita di listening. Nah, kita bahas sedikit aja, sedikit mudah-mudahan bisa dalam 10 menit ya, udah ngantuk juga saya. Oke, coba kita lihat dulu. Perlu diingat, masih pada ini ya, mantengin ya mudah-mudahan ya. Oke, ada tipe-tipe question yang bukan harus, selalu ada di dalam TOEFL reading, itu selalu ada, type of question itu ada selalu nih. Yang pertama itu dia nanyain main idea. Ini ide pokok. Saran saya kalau main idea, nanyain title, topik, subjek, segala macam, main point, main concern, dan segala macam, itu main idea alias ide pokok teks. Tapi ingat, baca baik-baik apakah ini ide pokok teks atau ide pokok sebelum paragraf ini, bisa aja. Atau di akhir dia nanyain, kira-kira setelah ini ngomongin apa. Itu semuanya namanya main idea. Caranya di main idea saya kasih tips dan triknya berdasarkan pengalaman, jangan dijawab di awal. Kenapa? Karena main idea nggak akan bisa ketebak kalau nggak baca keseluruhan teks. Kalau Anda memilih untuk membaca keseluruhan teks, waktunya habis. Setidaknya you will need about 5 to 7 minutes lah ya to answer, not to answer, to read and to conclude what the text is about. Ya, nah ini pasti akan wasting time kalau misalnya kita di reading karena benar-benar limited 55 menit untuk 50 soal. It means that you only have 1 minute more or less to answer one question. Kira-kira begitu. Kalau saya sih 1 soal 1 menit biasanya. Nah, 5 menit terakhir bisa untuk review kalau ada soal yang kita rasa sulit atau soal yang tadi sempat terlewat. Jadi caranya adalah selesaiin sampai nomor 10, artinya sampai ke nomor terakhir di teks tersebut, nanti balik lagi deh ke nomor main idea. Akan lebih gampang untuk melihat teks ini tentang apa. Karena apa? Karena alurnya maju. Alurnya maju. Kalau kalian mengerjakan soal nomor 2, jangan langsung baca ke paragraf 2. Pasti ada di baris 1, 2, 3. Pasti itu. Nanti ke nomor 3-nya gimana? Di baris setelah Anda menemukan jawaban di soal sebelumnya. Soal nomor 4 gimana? Setelah ketemu jawaban nomor 3. Itu selalu begitu. Dan dia akan terus alur maju. So, basically you will completely read the sentence ketika you reach the last question for that text. Sehingga ketika balik lagi ke main idea itu akan jauh lebih mudah. Yang kedua, itu adalah stated detail question. Stated detail ini selalu nanyain yang betul. Ya, jadi stated detail ini menanyakan menurut teks, berdasarkan, autor dan bla bla bla. Nah, nanti dia akan kasih kata kunci, cari kata kuncinya. Ini termasuk banyak ya, biasanya 2 soal dalam satu teks. Jadi ada 10 soal in total mengenai detail question. Pertanyaan yang betul, pertanyaan yang tertera, pertanyaan yang didiskusikan, dibicarakan di dalam teks. Artinya dia tersurat. Lalu yang ketiga, itu lawannya. Unstated, dia ini pertanyaan kecuali biasanya. Mana berikut ini yang tidak disebutkan, yang tidak benar, yang tidak dibicarakan, atau yang tidak, ada di dalam teks. Nah, ini unstated. Biasanya ada kata not, ada kata except, terus ada kata, apa ya, not mentioned, not discussed, not stated, dan segala macamnya. Nah, yang keempat, ini yang paling sulit, sama dengan di listening tadi, namanya implied question. Implied question itu bentuknya lebih kepada pertanyaan tersirat. Jadi bukan soal tersurat tidak tersurat, tetapi tersirat. Dia ada tapi tidak ada. Jadi kita harus betul-betul paham baris mana, statement mana yang dihubungkan dengan pertanyaan ini. Dan ini sulit menurut saya. Karena kita harus menarik kesimpulan. Sometimes mereka membuat pertanyaan yang sama sekali nggak ada disebutin, tetapi punya hubungan. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan. Adakah bentuk contoh seperti ini? Nanti kita lihat ya. Lalu yang kelima, itu ada yang namanya vocabulary question. Nah, ini yang mendominasi pertanyaan-pertanyaan. Jadi biasanya dalam satu teks itu ada 4. It means that 40% lah ya.
40% in total berarti 20 question itu menanyakan vocabulary. Vocabulary itu ada beberapa, ininya, nanti teman-teman bisa cari sendiri sebenarnya, tapi biasanya dia mencakup 2 hal, sinonim sama, apa yang disebut dengan contextual meaning. Jadi ada sinonim, persamaan kata yang dia mau, artinya diganti dengan kata apa bagusnya, atau dia mencari, arti secara konteks, bukan literal ya, tapi kontekstual. Nah, ada beberapa tips yang paling bagus untuk melihat arti kata sebenarnya, vocabulary ini. Dan saya kemarin baru ngajarin, mahasiswa saya, jadi yang paling seru itu adalah ketika dia melihat structure. Jadi kadang-kadang kita bisa menemukan jawaban dari, sinonim kata tersebut atau arti kata tersebut dengan melihat struktur kalimatnya. Cuma ini butuh sedikit latihan yang agak, tinggi ya, jadi harus sering-sering ketemu atau balik-balik itu ke perbendaharaan kata teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya banyak sekali perbendaharaan kata yang bagus, nah itu biasanya sangat membantu. Nah, ada juga yang disebut dengan, apa ya, organization of, text. Nah, ini juga sering nih pertanyaan-pertanyaan mengenai struktur teksnya. Jadi bisa saja dia lihat bagaimana teks ini disajikan, bisa dia nanyain. Atau dia nanya hubungan dari, misalnya paragraf kedua ke paragraf satu itu apa. Nah, itu biasa dia menanyakan mengenai organization dari teksnya tersebut. Lalu ada juga pertanyaan-pertanyaan mengenai tone. Bisa nih, tone ini maksudnya, kira-kira ini nada teksnya ini apa nih? Apakah meyakinkan? Apakah bernada, menyindir? Ataukah bernada optimis? Apakah bernada provokatif? Dan segala macam. Itu suka juga ditanyain. Atau ada juga pertanyaan-pertanyaan seputar misalnya, ini kira-kira cocok dengan mata kuliah apa? Nah, ini biasanya. Nah, tipe-tipe pertanyaan ini akan ada. Kita coba lihat misalnya di nomor satu major point ini pasti main idea ya untuk paragraf ini. Nah, di sini dia nyebutin mengenai Niagara Falls itu sebenarnya terbagi atas dua dua bagian dan segala macam tadi ya di Kanada dan di sisi Amerika dengan berbagai macam hal lain yang dia sebutin. Nah, nomor satu itu masuk ke main idea question. Ah, ngapain pula ini disebut. Di nomor dua udah langsung ke vocabulary. Tapi dia pasti ada di baris satu dua itulah. Jadi nggak terlalu jauh lanjutnya itu ya, nggak terlalu jauh. Terus disebut lagi di sini, dia nyebutin lagi according to the passage. Nah, berarti ini stated detail nih. Kita harus cari kata kunci mengenai Niagara Falls. Nah, kita harus selalu turun naik matanya. Turun naik dalam artian jangan riweuh juga ngebaca terus di sini terus, apa sih yang ditanyain? Lihat aja KBCD-nya, itu akan membuat kita kayak punya gambaran dia maunya apa sih nih. Oh, ini mengenai to river, Canadian and other American, terus consider higher dinosaur. Oke, dia menyebutin, mengenai 2 ini ya, 2 air terjun nih. Air terjun yang di Kanada apa namanya, yang di, Amerika, bagian Amerika apa namanya. Nah, kita bisa bolak-balik melihat ABCD. Terus di nomor 4 vocab lagi, 5 vocab lagi. Nah, terus di nomor 6 nih juga nih, implies. Implies di sini tourist prefer to, kita nggak tahu nih maunya apa. Nah, ada kata turis, tapi tourist prefer nih maksudnya tourist prefer apa? Lihat bacaannya, lihat pilihannya, maaf, maksud saya lihat pilihannya. Nah, lihat pilihannya, dia menanyakan yang pertama, warmer weather. Oh, mungkin berhubungan dengan kata April to Oktober. Terus see from great distance, ada nggak kira-kira dia yang tadi menggambarkan? Take a ride over the falls, apakah iya? Coba dicek lagi. Come to Niagara Falls for a winter vacation. Nah, kalau dari sini nih udah ada kecenderungan A sama D mengenai waktu mengunjungi, mungkin itu. Nah, itu yang perlu dilihat-lihat. Nah, ini di nomor 7 masih juga bentuknya stated detail. Karena posisinya why the passage, according to the passage. Berarti why was Niagara Park created. Nah, kita harus lihat kapan Niagara Park created itu di mana. Nomor 8 vocab lagi. Nomor 9 vocab lagi. Nah, nomor 10 nih, ini yang bilang tadi nih, mengenai main idea tapi dia nanyain paragraf following. Following itu paragraf selanjutnya. Kalau ini yang termasuk, ini tinggal lihat baris terakhir aja. Baris terakhir ngomongin apa. Kalau baris terakhir itu ngomongin ada with area surrounding the falls under the jurisdiction of government agency, appropriate steps could be taken to preserve the pristine beauty of the area. Berarti steps itu ya, steps to take preservationnya tadi. Berarti kemungkinan besar kalau di sini pasti mengenai misalnya steps take by government agency to protect the fall. Nah, yang seperti itu tuh teman-teman. Soal-soalnya tuh itu aja. Maksudnya tuh
bener-bener berkutat di tipe-tipe pertanyaan yang tadi saya sebutin, itu aja terus tipe pertanyaannya. Jadi tinggal teman-teman mengasah mengasah kejelian dalam membaca.